Terus ada yang komen Yusuf Hendar. Siapa nih? Kalau aku jadi anaknya, Pah, yuk bisa yuk gaspol remblong kita buktikan. Ngang gitu. Tabrak. Ini yang kayak dia baca doa ngelihat yang putih-putih itu ada hubungannya nggak sama yang di Lampung? Coba kita lihat ya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع. Sosok berpakaian putih terekam sedang berdiri di sebuah halaman rumah kosong. Dalam video tersebut disebutkan bahwa adik pengunggah video saat itu beserta suaminya akan berziarah ke makam sang ayah. Sebelum melanjutkan perjalanan ke makam, rombongan itu harus melewati rumah orang tuanya yang saat itu rumah dalam kondisi gelap. Ketika lampu disorotkan ke dalam rumah, sontak adik dari Hanifah beserta suami anaknya langsung membaca doa. Ini recordnya jam 1.20 by the way, jadi rada creepy. Dodo nggak apa-apa sayang nak, nggak apa-apa nak sayang nak. Dodo nggak boleh begitu, itu makhluk Allah. Allahu la ilaha illallah. Tapi ini orang beneran? Ini enggak, pertanyaannya apakah ini orang, apakah ini jin atau apa? Karena tidak bergerak. Well, jangan anggap salah ya. Maksudnya gue pun kalau ada di kondisi ini gue pasti akan takut. Either gue akan lari atau gue tabrakin itu mobil ke kayak berak lu. Ngapain sih gue kabut. Terus ada yang komen Yusuf Hendar. Siapa nih? Kalau aku jadi anaknya, Pah, yuk bisa yuk gaspol remblong kita buktikan. Ngang gitu. Tabrak. Oh my god. Ziarah jam 20.30. Iya juga ya, alasannya adalah akan berziarah ke makam sang ayah sekitar pukul 20.30. Sebelum melanjutkan perjalanan ke makam, rombongan itu harus melewati rumah orang tuanya. Kenapa kita harus ziarah jam 20.30? Gue aja kalau ke pemakaman siang-siang aja ngeri. Ini ada kelanjutannya nggak? Coba kita cari. Ini dari TikTok nggak sih? Apa dari mana dah? Sumbernya nggak jelas nih. Heboh sosok berpakaian putih terekam berdiri. Oh ada Hanifah. Oh ada nih. Ya Allah. Allahu Akbar. Dia udah doa-doa segala macem. Ini kayaknya ini dah. Apa namanya? Mukena terus dalamnya kardus gitu didudukin. Aneh banget dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Ini hasil pencarian saya tentang kejelasan kejadian sebenarnya selama 2 hari. Jadi gini ceritanya, pengurus rumah pada sore harinya beres-beres karpet dan diberdirikan di depan kamar. Dan dia lihat ada mukena yang gak dipakai. Akhirnya sama dia didudukin terus dibuat ngejagain apa gimana sih? Ya ampun. Inilah kenapa kita kalau ada apa-apa langsung harus dicari kawan-kawan. Kalau kagak begini nih ceritanya. 5 jam yang lalu tuh update-nya tuh. Boleh juga. Boljuk juga. Iya, boljuk juga. Eksklusif banget tuh baru 5 jam. Asli. Yang nonton soalnya videonya tuh udah 28 juta. Dang, gila TikTok tuh. Gua kalau bikin video di TikTok gimana? Kenapa tiba-tiba jadi gue pengen ke TikTok ya? 28 juta viewsnya, gila. Pak mundur pak. Tapi pada akhirnya apa yang sekiranya akan dirasakan ya? Apakah akan tenang gitu? Maksudnya setelah dia kan ketakutan nih ketika ngerekam. Terus waktu setelah tahu kan cuman yang mau kena didudukin gitu doang. Setelah tahu tuh apakah akan tenang atau apakah akan kenapa gue ketakutan ya kemarin gitu? Atau gimana gitu? After feel-nya tuh kayak gimana? Apalagi udah dinaikin di TikTok dengan views sampai hampir 30 juta. Yo. Come on. Lu cari video klip lagu-lagu zaman sekarang ditaruh YouTube tuh. Ada nggak yang 30 juta dalam let's say 3 hari gitu. Tulus waktu itu yang hati-hati di jalan berapa lama itu untuk nyentuh sekian puluh juta. TikTok gokil nih. Ini captionnya ya. Ini cerita aslinya guys. Ini adik aku dan istrinya yang mau ziarah ke makam ayah kami. Dan itu rumah orang tua kami yang kosong karena ibu kami yang menempati pindah rumah dan yang mengurus lupa hidupkan lampu. Dan dari jalan rumah bagian samping langsung terdorong lampu. Auto jelas dong ya. Hashtag FYP dong.
Emang pengen dilihat orang begini dong. Hashtag FYP dong. Hashtag nyalakan lampu. Hashtag kalau malam. Wow. Hashtag FYP dong. Masa udah di hashtagin kayak gini gak FYP gitu. Terus ini kayak artikel-artikel kayak heboh, sosok berpakaian putih terekam sedang berdiri di sebuah halaman rumah kosong. Wih, setelah kita cari tahu tidak heboh-heboh banget ternyata. Biasa aja gitu kayak. Astaga. Artikelnya tuh kayak sosok berpakaian putih terekam kamera di rumah. Wah. Viral lagi. Ini judulnya gue tulis viral nih ntar nih. Viral, video yang ngakunya viral tapi ternyata setelah dicari tahu tidak terlalu. Nah, terus ada orang yang ngehubung-hubungin ini sama perkara di Pringsewu Lampung. Ini mirip yang heboh di Pringsewu Lampung, bukan sih yang pakai jubah putih tapi minta-minta sumbangan, bukan makhluk asing. Kemudian muncullah video ini. Video yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, ini terlepas dari esensi lain yang ada di dalam kepala lo sekarang gitu. Kalau misalkan kita siang hari deh, tidak perlu malam ya, siang hari deh, tiba-tiba rumah diketuk dengan orang yang pakaian semuanya putih seperti itu, pakai kacamata, gue sih rada geter ya, gue sih rada nggak pengen buka pagar buka pintu gitu. Terus ada ini Sengje viral banget nang TB Sari. Buat semuanya kalau tengah malam ada yang ketuk pintu jangan buka pintunya. Wong iki keliaran nang TB Sari. Wae manusia misterius gitu, captionnya adalah manusia misterius. Oke, beberapa hari ini warga Lampung digegerkan dengan adanya oknum. Lagunya juga serem lagi dia. Orang yang memakai pakaian syar'i, wanita muslim yang juga memakai cadar, ditambah lagi kacamata. Ini bukan tentang syiar agama atau apa, akan tetapi wanita tersebut datang dari rumah ke rumah mengetuk pintu warga hanya untuk meminta sumbangan. Bahkan sampai malam hari jam 12 malam. Yo, come on. Ini sekarang jam 1.28. Kalau misalkan ada orang di luar sana tiba-tiba datang terus kayak ngetek-ngetek pagar, tek terus gue lihat, langsung selimutan gue nonton Cocomelon biar nggak serem langsung di sini tuh. Cocomelon. Sampai mengganggu Iya, kenapa backsoundnya horor ya? Karena oknum tersebut mematikan lampu. Jadi oknum ini mematikan lampu. Yang mungkin dimaksudkan adalah mematikan singkring lampu apa namanya yang di depan itu untuk dimatiin supaya orang keluar MCB-nya. Ini kayak ini 11-12 sama waktu itu ada video yang kurir matiin lampu supaya orang itu keluar kan. Tapi konteksnya adalah ini untuk meminta sumbangan gitu. Yang mana kalau sudah sampai mematikan lampu itu maksa gitu. Udah ada di tahap sampai maksa. Bawa sajam, ngamuk kalau nggak dikasih uang. Ini kan pemerasan namanya, kata warga soal manusia berjubah putih di Lampung. Kadang sambangi rumah warga saat malam hari. Ada juga yang hanya diam saja di depan rumah. Bikin was-was, warga sebut pelaku lebih dari satu. Beredar di media sosial seseorang yang belum diketahui identitasnya menggunakan pakaian serba putih dan kacamata hitam di Desa Tambahsari, Gadingrejo, Pringsewu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, manusia berjubah serba putih itu meminta sumbangan tanpa berbicara. Meskipun tak mengancam nyawa, warga sekitar menjadi geger karena aksi yang tidak biasa itu. Tentu saja dong, bro. Gua kalau malam-malam disamperin kayak gitu, doa gua langsung yang banyak. Masuk surga kayaknya sampai orang itu pulang. Salah satu korban, AG, mengatakan indekos sasarannya sempat didatangi sesosok pria. Oh, pria loh. Dia state-nya pria loh. Menggunakan jubah berwarna putih mengetok pintu kosan dan meminta sejumlah uang. Waktu itu saya lagi sendirian di kosan. Dia tiba-tiba datang sekitar jam 12 malam, minta uang 50.000. Akhirnya saya kasih uang, dia langsung pergi. Teman saya juga pernah didatangi, dibawa sajam, ngamuk-ngamuk nggak dikasih. Anjay. Pelaku tersebut berjenis kelamin laki-laki. Korban juga menyebut pelaku berjumlah lebih dari 1 orang. Oh, ini yang malam-malam. Tuh, ini dimatiin. Ih, serem bro. Ih.
Kalau udah merasakan kayak gini sih pengennya kayak grup bapak-bapak nungguin ya kan. Ini semacam yang waktu itu babi ngepet di Depok semuanya koordinasi lewat WA kan. Jadi kayak koordinasi lewat WA. Udah datang belum? Ah udah nih. Nah ayo gitu. Kita matiin lampu kita sendiri. Wah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kurang tidak apa-apa, ayo lanjut. Nah ternyata setelah pada akhirnya diamankan oleh kepolisian, pelaku itu tertangkap dan bernama Nur Hayati. Wanita misterius berpakaian serba putih meminta maaf karena telah membuat resah warga Lampung saat meminta sumbangan ke rumah warga. Khususnya warga Kabupaten Gunung Sewu, karena saya telah dianggap meresahkan warga Kabupaten Gunung Sewu. Maksud dan tujuan saya itu meminta bantuan dana dikarenakan saya memiliki pinjaman online. Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kita step by step ya. Jadi ternyata alasan dari ibu ini melakukan hal itu adalah karena dia terlilit aplikasi pinjaman online yang mencapai 39 juta. Wow. Ini beli CBR dapat satu yang baru nih. Ya pulangnya lu bisa beli cilok sampai gumuh lah. Terus itulah alasan kenapa dia meminta ke beberapa warga sampai nyamperin rumah segala. Ya padahal sebenarnya kenapa orang lain pada akhirnya harus bertanggung jawab atas sesuatu yang pada akhirnya dia lakukan gitu. Apalagi kalau sampai konteksnya untuk meresahkan demi keuntungan pribadi, itu bukankah ada pidananya ya pada akhirnya. Tapi harusnya kalimatnya kalau misalkan pada akhirnya dia memaksa ya, itu bukan minta sumbangan dong namanya. Kalau ada unsur paksaan di sana, sumbangan kan artinya sukarela gitu. Kalau ada unsur paksaan ya itu sudah pemerasan. Cuman ada kalimat di bawahnya dalam aksinya tersebut NH tidak melakukan suatu tindak pidana, namun hanya meresahkan karena memakai pakaian serba putih dan kacamata hitam serta tiba-tiba minta sumbangan. Kalimat ini kontradiktif dengan kalimat satu lagi yang bilang kalau teman saya juga pernah didatangi, dia bawa sajam ngamuk-ngamuk gak dikasih uang. Dan plus kalimatnya adalah pelaku tersebut berjenis kelamin laki-laki. Apakah pada akhirnya dua orang ini saling berhubungan atau sindikat atau komplotan atau suami istri yang pada akhirnya kita bisa lewati ini bersama? Gimana caranya? Mari kita minta sama orang gitu. Atau ini adalah dua orang yang berbeda dan memanfaatkan momen gitu. Jadi kayak pertama ibu ini datang terus minta duit segala macam, tiba-tiba ada orang denger kayak, "Wih, ada orang minta-mintain duit pakai baju putih terus dikasih." Wah, terus dia kayak, "Saya ingin melakukan itu juga." Tapi ternyata dia sampai bawa-bawa sajam segala macam. Ya pada akhirnya udah diamankan sama kepolisian sih. Cuman pada akhirnya penelusurannya harus lebih lanjut karena kalimat orang lain ada yang bilang kalau ada cowok juga yang ikut serta dalam perkara ini. Saya meminta maaf kepada warga Lampung, khususnya warga Kabupaten Gunung Sewu, karena saya telah dianggap meresahkan warga Kabupaten Gunung Sewu. Maksud dan tujuan saya itu meminta bantuan. Ada yang bilang, aku kira prank iseng-iseng konten. Mata nih lo cok. Ya nenek YouTuber koyo ngono di hari-hari itu orang kayak ditempeleng sama warga, tau gak? Rumahnya MCB-nya dicopot, mampus kagak punya listrik. Berasa lu masak pakai kalau masa bikin api dulu kan kompor nggak mati dong kalau listriknya mati. Aneh banget ya kan, kompor pakai gas, goblok gue. Pengen kasihan tapi kesel. Gimana ya? Gini, di sisi lain kita tidak bisa menjudge sebegitunya karena kita tidak tahu kehidupan apa yang sekiranya beliau ini lewati gitu sampai akhirnya harus memberanikan dirinya untuk tiba-tiba datang ke rumah orang minta duit gitu. Cuman di sisi lain kayak, bro, itu duit kan lau yang minjem gitu 39 juta, pada akhirnya itu adalah uang yang sangat amat banyak gitu. Apakah itu karena tergulung bunga atau gimana? Tapi ini dari 11 aplikasi, bro. Apakah itu mode tutup lubang gali lubang, kemudian kayak aduh kagak bisa gali lubang yang lain nih, minta tetangga buat nutupin lubangnya gitu, masih gitu. Dan itu bukan tetangga by the way katanya tuh, masyarakat aja. Tapi kan dia pakai baju serba putih itu. Mungkin salah satu alasan kenapa dia pakai serba putih terus pakai kacamata ya supaya tidak diketahui warga atau let's say tidak diketahui orang yang mungkin mengenal dia gitu. Make sense? Ada kelanjutannya nggak? Pring Sewu.
Soalnya yang gue inget dari Pringsewu itu ya rumah makan. Rumah makan Pringsewu. Waktu ngedenger ini makanya kaget. Soal manusia berjubah serba hitam, serba putih yang meresahkan warga Pringsewu. Terkait berita tentang orang. Info yang didapat bahwa yang bersangkutan adalah orang dengan gangguan jiwa yang berdomisili di wilayah Sukoharjo. Hah? Wanita yang belakangan diketahui bernama Hayati ini hanya menggunakan jubah. Apabila ada yang mengenakan jubah warna hitam, Rio menegaskan bukan yang bersangkutan. Jadi ada yang hitam, ada yang putih. Bagus. Samping itu pihaknya belum menerima laporan soal manusia mengenakan jubah hitam dengan aksi serupa, yakni meminta-minta di tengah malam. Emang ada yang warna hitam? Tapi kalimatnya ada yang bilang kalau gangguan jiwa gitu, adalah orang dengan gangguan jiwa. Well, kalimatnya di sini Rohayati mengaku depresi terlilit hutang sih. Ya mungkin pada akhirnya saking mentoknya tuh tidak ada pilihan lain selain kayak ya coba deh gitu kita ke rumah-rumah warga gitu. Tapi udah diurus sama pihak kepolisian juga. Dan itu baru banget loh by the way, kayak 10 jam lalu gitu. Video ini aja 3 jam lalu nih. Tapi ya apapun itu, semuanya pada akhirnya sudah diurus sama pihak kepolisian. Kita tunggu aja update nanti kayak gimana. Yang terbaik lah untuk kita semua. Dan intinya ya kalau misalkan nanti tiba-tiba ada orang let's say pakai jubah warna merah, pakai warna hitam, hijau, kolor hijau itu kalau hijau, abu-abu, hitam terus bawa sabit kayak Grim Reaper gitu, mungkin datang ke rumah lu kontek-kontekan sama warga, lu tackle dari belakang, nah, habis itu lu kunci, ada wasitnya 1, 2, oke Smackdown. Tapi ya, mari kita tunggu kabar selanjutnya. Kocak habis sih kalau sampai misalkan minta sumbangan tapi sampai matiin lampu.